semangat, mungkin kita ngalir tentang tema. Ada hal yang unik kan, sekalian ngobrol itu sedikit karena kemarin ada debat capres kan. Ya. Debat capres ini salah satu capres memberikan penilaian kan. Ya. Memberikan penilaian terhadap salah satu capresnya lagi. Iya. Yakni dengan angka satu memberikan nilai angka 5, satunya menilai angka 11. Iya. Tapi dari hitungan 100 kata dia. Iya, itu. Nah, kira-kira angka 5 dan angka 11 ini bisa kita sulukkan dalam Al-Quran itu sendiri kan? Ya, bisa disulukkan gini. Ketika mulut itu kan kalau dalam Al-Quran gitu, apa yang ada dan di langit ini kan milik Allah. Setiap ucapan perkataan, apalagi ketika kita ngobrol, ada ucapan-ucapan yang memang keluar dari mulut kita, ya kan? Atau tanda-tanda yang keluar dari mulut kita. Contoh, misalnya penilaian angka 5. Sebenarnya 5 itu di dalam urutan surat itu dalam urutan mushaf ya. Ya. Al-Maidah itu hidangan. Ya kan? Tapi kalau urutan wahyu, yang kelima itu Fatihah aja. Oh, yang kelima Al-Fatihah. Ya, kalau urutan wahyu ya. Jadi kalau dalam urutan mushaf, Al-Fatihah nomor 1, 2 Al-Baqarah, 3 Al-Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah. Hidangan. Ya kan? Kenapa disebut Maidah hidangan? Karena ayat-ayat itu pernah ditanyakan oleh umat Isa, Bani Israel. Ya Isa, bisakah kau menurunkan hidangan dari langit? Tapi urutan dalam turunnya wahyu, ya kan? Urutan wahyu. Al-Maidah surat kelima itu adalah Al-Fatihah. Yang pertama Iqra, yang kedua Al-Qalam, yang ketiga Al-Muzammil, yang keempat Al-Mudassir, yang kelima Al-Fatihah. Ya kan? Nah, ketika surat 5 pernah juga terjadi, masih ingat mungkin Wahid, surat 557 ya, yang terjadi dengan Ahok. Ya, benar. Ya kan? Atau surat 5 ayat 58. Ayat Ahok itu masuk penjara gara-gara satu ayat Al-Maidah ini. Ya kan? Tentang hidangan gitu ya, di Quran itu. Ahok itu kan masuk Al-Maidah, masih ingat nggak di pemilu 2012? Ya, masih ingat kan? 2017 ya? Ya, Al-Maidah ya. Akhirnya Ahok dibilang pendusta Al-Quran. Karena yang menyampaikan itu seorang non-muslim gitu ya. Kalau dia muslim mungkin tidak akan dipenjara. Yang kedua ada pernyataan 11. Surat 11 itu menceritakan tentang Yunus 10-nya. Surat ke-10 kan kalau dalam urutan mushaf itu Yunus. Surat 11 itu Hud. Ya kan? Jadi kalau Hud itu Lut, Ibrahim. Ya kan? Urutan ini kan, kalau Nabi itu kan Hud itu biasanya Soleh, Lut, Ibrahim, ya kan, biasa urutan kalau urutan Nabi kan, seperti itu. Nah, di dalam surat 5 ayat 11 itu, ya kan, ketika keluar dari mulut seorang Ganjar, ya kan, keluar mulut Ganjar gitu, nilai 5. Ketika dia nilai 5 itu mulutnya mulut siapa kan? Mulut Allah. Benar. Dan kenapa harus keluar angka 5 gitu? Kenapa nggak angka 4, angka 2 atau 12? Ya kan? Atau kalau angka itu 1 sampai 10, 5 itu di pertengahan dari 10, ya kan? Arti kalau di dalam kuliah tidak lulus itu. Ya kan? Nilainya cemin itu. Iya, cemin, belum masuk gitu kan. Harusnya kan 5 misalnya 5,5 agak mendingan, ya kan. Kalau di pesantren tuh makbul, ya kan. 6 itu nilainya udah masuk C. Jadi kalau biasanya seperti itu. Nah, ketika keluar sesuatu dari orang besar, ya kan, menilai orang, ya kan, itu bukanlah sesuatu itu dari sesuatu yang enggak ya.
sebenarnya angka 5 itu ketika Ganjar mengeluarkan itu karena emosional sebenarnya. Pancingan dari Pak Anies gitu. Ya, Sebenarnya 5 yang dibuang Ganjar itu yang aslinya di yang pertama kali yang dia menilai apa? Hukum dan HAM gitu kan. Itu yang asli itu, ya kan. Tapi kalau dia menilai Menteri Pertahanan, kinerja Menteri Pertahanan, itu 5-nya itu palsu ya. Nah, jadi 5 itu karena ada emosional, karena galau juga nggak naik-naik seperti itu. Nah, ketika itu lontaran Ganjar juga, pancingan Ganjar itu nanya dengan Anies, kamu kok nggak bisa nilai gitu loh, apa takut gitu. Nah, ketika dia berbicara apakah takut nilai itu, nah itu asli itu, ya kan? Karena pancingan itu. Nah, Anies mengeluarkan angka 11 itu murni karena dari hawa gitu kan, penilaian. 11 dari mana kata Ganjar? Itu dari 100. Wah, dari 11 dari mana? Dari 100 seperti itu. Karena kenapa? Setiap keluar dari kita ada 2 keluar dari mulut kita. Satu dari kolbun mukminin. Satu keluar dari kolbun mukhlasin. Satu keluar dari kolbun iblisun. Jadi beda-beda itu. Beda-beda. Ya kan? Mukminin, ada mukhlisin, ada iblis. Ya kan? Ada keluar dari kolbun jin. Ada 4. Ada 4. Mukminin, mukhlisin, iblis dan jin. Ya. Karena gini, itu kan dari hati baru keluar ke pikiran aja. Ya kan? Jadi apa yang keluar itu kalau lebih banyak hawanya, maka keluarnya nggak benar gitu, seperti itu. Akhirnya timbul ejekan gitu seperti itu. Nah, kalau kita analisis coba surat 5 ayat 11, ya kan? Bukan sesuatu kebenaran ayat ini, ya kan? Kita coba-coba tekel surat 5 ayat 11 gitu kan. Maidah ayat 11 gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ingat, ketika Allah manggil ya ayyuhalladzina amanu, berarti orang ini sudah dipanggil orang yang beriman. Orang yang sudah beriman. Yang sudah beriman ini sudah meyakini adanya Allah, yakin ada akhirat, walaupun secara ilmu pengetahuan. Ya, yakin siksa kubur. Kalau dia orang beriman, dia pasti punya kewajiban. Biasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya. Biasanya orang diawali hai orang yang beriman pasti ada situ ada kewajiban. Tapi ketika berbicara ya wahai manusia, maka dia belum bentuk beriman. Tapi hei manusia, jika kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal gitu kan. Nah, karena ayat ini dimulai ya ayyuhalladzina amanu, berarti ada kewajiban. Ini sudah spesifik ini. Spesifik. Berarti punya kutiba, ya kan? Ketetapan atau suatu ketetapan hukum. Orang ini sudah berpengetahuan mana yang baik, mana yang buruk. Seperti itu. Ketika ada kutiba, berarti ada kewajiban. Ketika ya ayyuhalladzina amanu sholat, nuria, berarti tentang kewajiban sholat. Nah, biasanya orang yang beriman itu dia sudah ada baiat, ada perjanjian. Maka ciri orang beriman itu syahadat, ya kan? Nah, ayat ini Wahid harus tahu karena ada asbab dulul ayat ini, 5 ayat 11 ini. Dari menurut Imam Sayuti, seorang mufassir mengatakan dalam asbab nuzul, ayat ini ketika Nabi Muhammad pegang pedang, terus ada di antara beriman meminjam pedang itu, lalu berkata, pedang ini di tangan saya, ya utusan Allah Rasul. Siapa yang akan menyelamatkanmu? Belum dengar cerita itu? Nabi Muhammad mengapa? Apakah kau ini pedang di aku nih? Apakah kau takut? Enggak, kata Muhammad. Pedang itu. Siapa yang menolongmu? Allah. Ditanya lagi oleh seorang mukmin tadi, ya kan?
Ini orang mukmin ngambil pedang Rasulullah, lalu mengatakan, siapa yang menolongmu? Allah. Kamu takut? Enggak. Terus ditanya lagi, siapa yang menolongmu? Allah. 3 kali Rasulullah tanya, Allah. Lalu kenapa kata orang mukmin tadi? Ini jujurnya kan orang mukmin tapi dengan Rasul benar-benar yakin nggak? Sebenarnya saya bisa membunuhmu hari ini. Kata orang, nah ini asbab nuzul. Jadi artinya ayat ini menunjukkan tentang keberimanan, tentang keyakinan bahwa situ ada pertolongan Allah. Satu, nanti kita bedah imannya itu kayak mana? Ya kan? Terus kebatinnya. Ya ayyuhallazina amanu uzkuru nikmatillahi alaikum. Nah berarti kewajiban orang beriman itu banyak apa? Banyak nikmat. Banyak bersyukur. Ya kan? Makanya ciri orang beriman itu bersyukurlah dengan nikmat Allah. Ya kan? Ciri orang beriman punya kewajiban untuk bersyukur. Tanda dia bersyukur di dalam ayat itu, waskuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kamu benar-benar bersyukur, tanda kamu mengabdi kepada Tuhan. Jadi manusia itu punya kewajiban mensyukuri, baik itu musibah maupun bencana maupun dalam keadaan posisi musibah dan uji. Orang beriman itu harus bersyukur. Nah ini ayat ini tentang bersyukur nikmat gitu. Kewajiban orang beriman bersyukurlah. Terus ilaikum ishama qaumun an yasubhu ilaikum aydiyahum fakafa aydihum ankum wattaqallahu alaihi falyatawakkalul mu'minun. Nah, wa tawakkal minal mu'minin, coba artikan. Wahai orang-orang yang beriman, Wahai orang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. nah ingatlah nikmat Allah. Seharusnya ketika seorang pipres, orang tebal itu tegak berdirinya atas izin siapa? Ngomongnya atas izin siapa? Ya kan? Bengalanya atas izin siapa? Ketika orang itu berani menilai orang, dia lupa dengan jati dirinya. Dia tegak berdiri itu atas izin Tuhan. Dia hari ini berdebat di depan media, itu nikmat yang luar biasa saja. Bukan soal dia jadi presiden dan presiden. Ketika diberi kesempatan tegak berdiri sebagai calon 275 juta penduduk ini, hanya 3 orang putra terbaik, dia harus bersyukur. Nah kalau 3 orang ini makna bersyukur itu paham, mulutnya diizinkan Allah, tegak berdiri diizinkan Allah, nggak mungkin ketika perdebatan itu saling menjatuhkan, ya kan? Seharusnya mengkaji, mensyukuri nikmat Allah. Dia tegak berdiri izin siapa? Dia ngomong mulutnya siapa? Dia melihat itu dengan omongan siapa? Akal, pikiran, cerdas, bukan siapa-siapa. Itu dari Allah. Makanya orang yang beriman itu dipintakan Allah. Jangan mencari kesalahan orang lain. Coba buka surat 49 ayat 12. Al-Furqan. 49 ayat 12. Oke. Nah, 11-nya dulu kebaca. Oh, 11. Biar 11, 10, 11, 12. Wajib orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, wahai orang yang beriman. Terus? La yasqurkum. Langsung aja terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Berarti orang beriman itu kewajiban jangan memperolok satu kaum dengan kaum lain. Itu banyak. Atau dari perorangan dengan orang lain. Di situ di situ bawa golongan loh, bawa kaum 1, kaum 2, kaum 3, gitu kan? Jangan satu golongan mengolok kaum lain. Maka di dalam KPU itu ada aturan, berhenti kata moderator kan? Jangan ngolok-ngolok, benar nggak? Aturan itu benar nggak? Moderator itu diatur aturan KPU itu benar. Jangan ketika orang itu ngolok, ketika ngomong itu ngolok. Nah orang bertiga ini, ketika itu KPU mewajibkan kaumnya itu untuk menjaga ngolok, termasuk 3 ini. Jangan membuat satu provokator mengolok. Kan berlaku. Semua orang yang di dalam debat presiden itu berlaku ya. Karena bawa kaum masing-masing. Bawa golongan masing-masing. Kalau mereka beriman, nah masalahnya di dalam itu nggak semua orang beriman. Jangan-jangan kebalikan nih. Beriman munafik, hati-hati itu. Nanti kaitan dengan 11 ayat 5 nanti. Terus, ya kan?
lanjut Tete. Jangan satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Kamu perhatikan debat presiden. Aku nggak tertarik untuk isinya ya. Tapi aku memperhatikan gestur itu 3. Ada yang mencuekkan, ada yang memperolok satu. Gitu loh, kita bertiga. Dalam satu hadis. Boleh nggak dalam hadis Rasulullah itu kalau ada 3 orang, 2 orang ngobrol, 1 orang? Boleh itu tak? Lawan sih, ada di situ kan? Ya. Jadi ketika ini kode etik hadis saja dia melanggar udah. Jadi ketika memperolok 2 orang ini, diolok 1 orang, maka ketika 3 orang ini harus sama gitu loh. Boleh berbisik-bisik. Nggak boleh berbisik. Itu yang hadis, gitu kan? Jadi karena pasti yang kedua, ya kan? 3-nya setan ya. Ya kan? 3-nya setan. Ya kan? Apakah kamu rela melihat saudaramu sendiri sesama mukmin gitu? Hanya gitu ya. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Karena boleh jadi perempuan diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Jangan mencela satu sama lain. Nah, itu orang beriman tuh. Dan janganlah pula memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk, memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Hati-hati, panggilan yang terbaik itu beriman. Jangan memanggil gelar sebaik-baik gelar yang baik. Ya kan? Misalnya gelarnya yang nggak baik gitu. Kalau kita mau beri gelar yang baik lah, misalnya titoria atau apa kan, ya kan seperti itu. Terus seburuk-buruk panggilan adalah panggilan buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini kan. Terus 12-nya tadi. 12-nya. Wahai orang-orang yang beriman. Ulang lagi. Terus jauhilah banyak dari prasangka. Jadi kalau dia asli prasangka, prasangka berduga, ini awal, ya kan? Ya, awal dari prasangka, awal dari duga, itu hati-hati. Terus ayat 12-nya. Janganlah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Seharusnya di KPU dibacakan ayat ini, karena itu orang beriman semua. Ya kan? Moderator yang baca ini. Atau masukkan dalam undang-undang KPU. Karena orang beriman semua, ya kan? Baca 2 ayat ini agar mereka diingatkan. Karena aturan undang-undang ini tidak memakan lagi, Ustaz. Wahid. Aturan undang-undang ini tidak memakan lagi. Jadi aturan Tuhan Al-Quran inilah yang dibacakan. Undang-undang, jangan satu membawa. Aku yakin semuanya itu. Dia kalau dia beriman yakin. Maka di ayat ini terjadi yang seperti itu. Dari segmen awal sampai debat pertama dan debat kedua itu sudah melanggar. Padahal sama-sama muslim semua, sama-sama berilmu semua. Jangan-jangan debat ini debat orang fasik semua. Tapi ada orang fasik yang beriman gitu. Nah, coba 5-11 tadi, baca lagi. Ya kan? 5-11. Ya, itu tadi. Artinya teteh, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Terus 12 Tad. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.
Dan janganlah ada di antara kamu orang yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Di situ ada kata-kata saudara. Saudara. Ya kan? Benar. Nah, kita disatukan karena persaudaraan. Tadi kan di surat 5 Al-Maidah ayat 11, coba dah. 5:11 tadi, yang kode tadi. 5 ayat 11 tadi, Ya, tadi. Al-Maidah ya. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah. Ingatlah nikmat Allah. Apa nikmat Allah? Persaudaraan aja. Buka 3:103. 3:103. Dan berpegang teguhlah semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Ini dulu Indonesia ini sampai 310 tahun sampai 300 tahun terpecah belah. Ya kan? Nah, hari ini disatukan Indonesia namanya. Ya kan? Jadi orang beriman itu suruh bersyukur apa? Kan juga ini. Ini mas saudara. Bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Nah, tadi kan? Ya. Ingat, ketika kamu mencaci, kamu mencaci saudaramu. Dulu di mana Indonesia itu? Coba 275 juta. Anda ini orang-orang terbaik di Indonesia ini. Bagaimana orang-orang ini melupakan bagaimana perjuangan orang-orang pendiri bangsa ini. Bung Karno, Soeharto, orang-orang yang berjasa ya di negeri ini. Bagaimana kita lupa dengan sejarah jas merah 350 tahun dikuasai Belanda. Bagaimana kita 3,5 tahun, ya kan? Kalau mau negeri ini bubar kerja negeri ini. Kalau nak saling nyolok-molok, karena kita bersaudara. Ketika kita ber-KTP sama, minum air yang sama, dari daerah yang sama, kalau nak pecah aja, bubar kerja di Indonesia. Seperti zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, seperti itu. Apakah mau? Kan enggak. Nah, ini nikmat yang terbesar. Makanya orang bersifat bersyukurlah dengan nikmat Allah. Diingatkan orang beriman itu. Bersyukur apa? Dulu kan pecah belah bangsa ini. Ya, dulu kamu nggak ada, makan susah gitu. Kamu susah, dikuasai asing gitu, seperti itu. Nah, sekarang kamu menjadi saudara, terus? Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Agar ada petunjuk. Makanya tadi ayat orang beriman, balik lagi ke 5 ayat 11. Jadi makna orang beriman itu harus bersyukur dengan nikmat Allah di sini. Ya, kalian bertiga itu bersaudara. Kalian 275 juta penduduk Indonesia, Anda putra terbaik bangsa. Seharusnya kamu tegak 3 orang ini menjadi presiden atau wakil presiden karena Allah menetapkan kalian dari 270 juta. Allah itu umurin mulut mau tegak berdirimu. Andaikan pulang dari situ meninggal, mau bagaimana lagi, Cak? Jadi sebenarnya wajar kata Ustadz tadi bahwasannya yang keluar dari mulut itu ada 4 tipe tadi. 4 tipe tadi. Ya kan? Dari salah satunya itu yang keluar dari model apa tadi Tan? Orang yang beriman. Mukhlisin. Mukhlisin itu mukhlasin. Mukmin. Iya. Mukhlasin. Nah, terus iblis dan jin. Munafik itu. Munafik itu jadi. Ya, kalau jadi iblis sih munafik. Kalau iblis munafik. Ya kan. Nah, kalau mukhlasin di atas mukmin ya, keikhlasan dimurnikan Tuhan. Ya kan. Nah, kalau mukmin dia menjaga etika ayat-ayat itu. Artinya salah satu syukur nikmat itu adalah menjaga persaudaraan. Itu, ya kan? Makanya Tuhan bilang dilanjutkan di 5:11 tadi, coba. Dilanjutkan di 11 tadi. Apa kata Tuhan? 5:11 tadi. 5:11 tadi. Wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Jadi Allah tahu ketika itu Allah menahan. Bukan menahan karena Prabowo, bukan ya. Tapi menahan
Artinya menahan harus ada min plus ya. Jadi energi yang paling tinggi itu bukan aktif, tapi pasif. Ya. Apa? Pasif. Pasif. Ya. Air itu pasif ya. Air itu turun, dia akan turun sesuai dengan turunnya. Jadi secara asbabun nuzul tadi, ini ada orang mukmin nak ngetes Rasul Rasulullah untuk pasif kan? Pasif kan? Itu aktif. Kira-kira kamu nak milih Allah pun nak kubunuh kira-kira. Kata Nabi, aku masih berpegang teguh pada Allah. Nak kubunuh pun nak Allah kira-kira itu kan? Iya, dalam asbabun nuzul. Iya. Jadi orang yang pasif itu lebih kuat energinya daripada aktif. Jadi saya pahami dua presiden itu aktif, bahkan memperolok. Makanya lawan aktif itu pasif. Orang nggak tahu orang pasif itu sama seperti sabar ya. Ada nggak Allah menyatakan kalau kamu aktif kamu menang? Tidak ada. Tapi kalau kamu sabar kamu menang. Karena pasif. Pasif itu bukan kita berdiam, tapi ada kekuatan yang harus dikuasai. Ya, tapi kita sampaikan dulu pada para pemirsa sekalian bahwasanya kita ini tidak sedang membela satu kandidat. Enggak. Artinya kita cuman memberikan gambaran keseluruhan, suluk kan, menyuluh para pemirsa Facebookia bahwasanya ini penterjemahan ayat-ayat. Kan yang saya bilang tadi bahwasanya tentang ayat 5:11, 11:5. Ini kan lagi viral kan. Cenderungnya bahwasanya agar kita itu lebih mensyukuri nikmat, supaya tidak saling menyalahkan satu sama lain. Iya, sebenarnya seperti itu. Harusnya memang KPU membacakan ayat ini. Iya, membacakan ayat ini dan membacakan pas 9, 11 sampai 12, 13 harus dibaca itu kan. Undang-undang itu. Karena manusia hari ini tidak takut dengan undang. Karena dia ngomong undang-undang itu buatan manusia. Nah, harus didampingi Al-Quran atau di samping kitab-kitab suci seperti Injil, Taurat, dan Al-Quran. Nah, itu sudah apa? Di ayat 5:11 itu kan ada perintah bersyukur, ada perintah bertakwa. Ya kan? Ya kan? Kalau ini dibacakan secara utuh, takwa itu ada orang yang beriman tuh punya kewajiban dua. Satu bersyukur dengan iman Allah. Yang kedua ada kewajiban bertakwalah atau bertawakallah. Nah, dalam takwa ini kan melakukan perintah Allah itu menurut pemahaman. Padahal takwa sini Allah banyak sekali. Salah satu sifat pemaaf, salah satu menahan amarah. Salah satu pemaaf menahan amarah. Itu dalam buahnya takwa tadi. Ya, dalam takwa tadi kan seperti itu. Nah, itu dalam makna 5:11 gitu seperti itu. 5 ayat di Maidah 11. Jadi Maidah itu hidangan. Jadi ini hidangan bagi kita para audiens, ya kan, ayat ini. Jadi ayat ini bukan sebuah keluar dari mulut Anies atau Ganjar, tapi ayat ini keluar karena apa? Analisis angkanya itu kan nggak main-main. Tapi kalau kita 5:11, kita harus balik ayat itu lebih lengkap lagi. 11 ayat 5. Tadi 5:11, sekarang 11 ayat 5. Luar biasa. Iya kan? Surat ke-11 itu adalah surat Hud kan? Ayat 5. Kita bacakan ya. Artinya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada. Memalingkan dada. Jadi orang munafik itu memalingkan dada terus aja kan? Mereka untuk menyembunyikan diri dari Dia. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jadi orang munafik ini bahkan Tuhan menulis di dalam surat itu, surat Al-Munafikun, surat Al-Mu'minun, ya kan? Ya kan? Surat Al-Mu'minun, surat Al-Munafikun, surat Al-Kafirun. Terus ada surat Al-Ikhlas, Mukhlasin. Nah, kenapa Allah memberikan gambaran Al-Munafikun? Jadi gini, asbab ayat 11 Hud ayat 5 gini. Jadi ciri orang munafik itu membalingkan dada, menutup, ya kan? Jadi ketika misalnya gini, saya ngomong, nah, lo memalingkan muka gitu, ya kan? Udah berhadapan, ya kan?
akan berhadapan. Karena apa? Karena mereka itu malu. Karena ketahuan bahwa dia itu munafik. Jadi asbabun nuzul menurut Imam Suyuti, ayat ini turunkan ketika Rasulullah ngomong mengeluarkan aturan Tuhan, firman Allah. Nah, orang munafik itu menutup dengan selendangnya itu memalingkan muka. Gitu. Gitu. Itu asbabun nuzul. Kira-kira mah ini tak dia tuh di saat Ustaz ngomong bahwa itu tutup. Jadi pura-pura tak dengar. Pura-pura dengar. Karena dia sebenarnya mereka tahu bahwa yang disampaikan Rasul itu benar. Cuman dia pura-pura tak dengar. Nah, itu menghadapkan dadanya. Jadi dada itu kan memalingkan mukanya. Maka ketika orang munafik itu kalau dilihat, ya kan, ucapannya tuh, maka di ciri hadis ketiga, ciri orang munafik itu kalau ngomong bohong. Wa iza hadasa kadzaba. Ketika diberi amanah, dia pasti pengkhianat. Ya kan? Di dalam hadis Rasulullah tiga ciri orang munafik. Satu, ketika dia berkata sering bohong. Ketika diberi amanat, dia pasti tidak amanah. Nah, ketika di depan orang pahona ya, munafik ada tiga. Jadi ketika dia berjanji tidak menepati. Ya kan? Nah, ini ciri tiga munafik ya. Nah, kenapa kok hadis ini jelaskan ini? Karena lewat. Karena hadis ini keluar dari Rasulullah ini dari tabayun Quran tentang ciri-ciri orang munafik. Maka menyimpulkan dalam satu riwayat hadis bahwa orang munafik itu Rasulullah mengabarkan kalau bicara sering bohong, kalau diberi amanah tidak amanah, kalau berjanji tidak nepati. Nah, ini ketahuan. Jadi kalau ketahuan, maka dia berpaling, ya kan? Nah, yang ditakuti oleh Allah, yang ditakuti oleh Musa alaihissalam, sampai Allah Musa gini kamu, ya Allah, gue nggak sanggup nih ngadapi orang munafik. Munafik itu sama dengan fasik ya, merusak aturan. Jadi ketika zaman Musa, ya kan, ketika Musa berlari ke Palestina, waktu itu. Jadi sebelum itu Musa membuat satu tent kedua perjanjian. Nah, orang-orang munafik nggak mau janji, nggak mau dia. Kata Musa, kamu boleh, ya, kamu sudah selamat nih. Sekarang ku ambil janji, ya, agar perjanjian ini ditepati. Ternyata orang munafik ini, ya, berjanji tapi nggak ditepati. 10 perjanjian itu tidak ditepati, ya kan? Makanya kenapa setiap partai, setiap presiden, setiap itu diambil janji? Karena jangan-jangan munafik Musa pun di dalam sejarah Quran angkat tangan dengan Tuhan. Nah, munafik ini bisa bersama kita, bersama dengan Rasulullah. Dan salah satunya ciri orang munafik itu pintar ya. Salah satunya. Maka disebut ahli kitab. Ahli kitab. Jadi ahli kitab itu berpeluang untuk munafik. Iya. Ya kan? Karena dia mengetahui rahasia itu kan. Bisa membolak-balikkan. Ya, makanya ciri nanti ada satu masa banyak ahli kitab, tapi sebagian dari ahli kitab itu ada yang beriman. Coba buka 310. Ya kan? Jadi di antara ahli kitab itu ada yang beriman. Ada yang munafik. 110. 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu adalah umat terbaik dilahirkan untuk manusia. Terus? Ya kan? Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, kenapa orang beriman, banyak orang di kitab itu fasik? Yang merusak aturan ini orang yang tahu isi kitab, isi peraturan, apa orang yang tidak tahu isi aturan? Yang tahu isi aturan. Nah, itu fasik namanya, ahli kitab. Makanya orang ahli kitab, orang fasik itu cirinya ahli kitab, menguasai dia, menguasai. Jadi kalau bahasa gini, bahasa baik, hukum itu dibuat untuk dilanggar, ya kan? Seperti itu. Ada istilah itu. Ada istilah seperti itu, gitu kan? Jadi yang membuat orang-orang munafik itu bukan orang bodoh, tapi orang-orang yang ahli kitab. Dia menguasai ekonomi. Ahli kitab itu menguasai ekonomi, bukan ulama saja ya, bukan urusan agama aja.
ahli strategis, dan makanya Rasulullah bahkan ciri orang beriman itu depan orang yang beriman yukhadi'u man yakhda'u min anfusihim wa hum ya'lamun. Ketika dia depan orang beriman, dia beriman, tapi di belakang dia di belakang. Nah, orang-orang ini, orang-orang fasik ini dan orang-orang kitab ini, dia dominan lebih tidak yang tadi, munafik tadi, ya kan? Dan jago. Jadi gini, kenapa Nabi Muhammad ya kan harus turut diharap? Karena bangsa Arab itu jahiliyah. Bukan jahiliyah itu tingkah laku akhlak. Tapi orang Arab itu di zaman Muhammad itu jago retorika. Oke? Nah, retorikanya bagus. Maka di zaman Muhammad itu ada namanya pasar retorika atau syair, bermacas gitu ya. Maka turunlah Nabi Muhammad dengan wahyu ini, wahyu retorikanya Tuhan, ya kan? Maka Quran itu balaghahnya tinggi. Nah, makanya orang Arab itu yang jahiliyah itu kagum dengan Muhammad karena retorika Muhammad, balaghahnya Muhammad, mantiknya Muhammad itu luar biasa, kayak mantiknya Allah. Nah, jadi ciri orang munafik itu salah satunya retorikanya tinggi. Dan ketika ngomong orang kagum, tapi ketika dihantam dia berbelit. Pintar dia ngomong. Nah, orang-orang retorika. Nah, Muhammad itu termasuk orang retorika tinggi, tapi aplikasinya tinggi. Dia berbuatnya tinggi, retorikanya tinggi. Bung Karno, retorikanya tinggi. Orang ngomong tuh hebat, tuh mengu dengan dia. Ya kan? Konsepnya bagus, Bung Karno. Tapi secara aplikasi Bung Karno bisa memberikan masa depan, tapi belum tentu teraplikasikan. Itu Bung Karno. Nah, yang bisa mengaplikasikan dari retorikanya Bung Karno, kelemahannya Bung Karno itu Soeharto. Nah, Soeharto pembangunan, bapak pembangunan, tapi orang-orang di sampingnya. Nah, retorika. Jadi retorika itu belum tentu pintar begawi ya, ya kan? Tapi memang itu kelebihan dari Allah. Dia bisa retorika dan dia bisa melakukan konsep. Tapi dia harus temani orang-orang yang bisa mengerjakan konsep itu sendiri. Nah, salah satunya Bung Karno itu yang bisa beretorika. Nah, itu pasangannya Muhammad Atta. Sedangkan Muhammad Atta itu sebenarnya seorang aplikasi, cuman karena diwakil gitu kan. Nah, Soeharto memahami betul kelemahan dari Bung Karno itu. Dengan retorikanya, dengan konsepnya yang luar biasa, akhirnya di zaman Bung Soeharto diaplikasikan. Kalau saya pandang gini, Ustaz, Soekarno itu terlalu pintar untuk bagi kawan-kawan untuk mengaplikasikan. Nah, bagi Soeharto kira-kira sederhana, Soeharto dijadikan sederhana, sehingga lebih mudah dipahami untuk orang-orang sekitarnya. Nah, salah satunya itu. Jadi semua kelebihan-kelebihan dari manusia kayak kayak gini contoh, Anies kan retorika baik, pintar ngomong baik, benar, itu mazia. Ketika kita hina Anies, berarti menghina Allah. Ya kan? Anies kan cuma bisa ngomong aja, nggak bisa berbuat. Benar. Ketika dia berretorika dan konsep, itu konsepnya Tuhan, dan kita menghina ciptaan Tuhan. Terus Prabowo saja ngomong, bisanya berbuat baik gitu kan, bisa bekerja saja. Itu juga sama, gitu loh. Nah, artinya semua kelebihan-kelebihan itu harus disyukurin sebenarnya. Nah, alangkah bagusnya waktu contoh gini. Kenapa Anies dipecat dari Menteri Pendidikan? Ya kan? Karena bukan tempatnya. Memang dia pernah rektor. Apakah rektor itu bisa ngajar aja? Apa ngerti? Pas pendidikan nggak ngerti. Saya akademisi nggak ngerti. Aniesnya jokam sebenarnya. Ya kan? Kalau zaman dulu Harmoko tuh, Menteri Penerangan atau juru bicara presiden, itu cocok di dia. Atau juga dia cocok di Menseknek. Itu kesalahan menurut saya Jokowi waktu dia meletakkan Menteri Pendidikan. Ya kan? Harusnya dia Menseknek. Ya kan? Dia punya konsep bagus dan bahkan bisa mengajari Jokowi. Itu bagusnya tidak jadi menteri, tapi jadi dubes. Kalau dubes kan cuma satu negara. Menteri luar negeri lah jadinya. Iya, menteri luar negeri
kurang dia. Oh, kurang. Tetap dia main segmen, dia bisa punya konsep gitu seperti itu. Istilahnya, ya kan, retorikanya juga bagus gitu, ya kan. Nah, jadi ada kelebihan-kelebihan. Jadi kita sebagai rakyat ini sebenarnya kita diberikan 3 contoh putra terbaik bangsa yang saat ini ditampilkan. Semua punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Tapi kita tidak boleh saling menjelekkan. Iya. Karena Allah sudah memperingatkan. Ya, satu yang kedua, apa yang terjadi pilihan rakyat, itu pilihan yang dikehendaki rakyat dan yang menang itu dalam kehendak Tuhan. Karena jadi itu aja yang harus disyukuri. Karena yang menang itu adalah yang sabar, kan? Yang terbaik ya, yang terbaik yang dikehendaki Tuhan. Contoh, kalau presidennya terbaik saat ini misalnya kehendak Tuhan, karena kemajuan bangsa ini, negeri ini bukan di sosok presiden ya, atau pemimpin. 796. Nah, surat ke-7 ayat 96. ayat ke-96 ya. Jadi keberkahan di suatu negeri atau bangsa itu bukan di sosok presiden, ditentukan dari satu orang dari pemimpinnya, tapi pemilih. Nah, tapi pemilihnya harus bersarat. Sasaran pemilih itu bukan karena memilih, tapi syarat pemilih itu apa, itu yang bukan. Kita baca katanya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa. Nah, kan berarti syarat penduduk pemilih ini harus beriman dan bertakwa. Iya kan? Kalau penduduk negeri ini 50% saja atau 60% saja beriman dan bertakwa, itu berkah. Atau 50+1 lah. Nah, itu. Iya kan? Minimal 50+1. Kalau 50+1 satu putaran. Iya. Pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi artinya keberkahan di suatu bangsa atau negeri ini bukan disebabkan satu orang atau 2 orang, tapi keberkahan di suatu negeri itu karena apa? Karena rakyatnya. Nah, kenapa Indonesia ini bisa cepat merdeka gitu ya? Atau di zaman itu cepat merdeka? Karena masyarakat kita ini masih murni lah, Cak. Ya kan? Apalagi di daerah yang di dusun-dusun itu masih murni, masih ada sifat pemaaf, masih ada sifat saling memaafkan, ikhlas. Tidak Indonesia ini masih ada yang seperti itu. Masih banyak orang-orang ketika ada orang jatuh itu dia masih ada jiwa menolong, ya kan? Masih bisa diajak gotong royong. Itu hebatnya Indonesia. Artinya masih peduli antar sesama. Iya, itu salah satu menyelamatkan bangsa ini. Artinya kalau meninjau dari surat ke-7 ayat ke-96 bahwasanya keberhasilan suatu negeri, kemakmuran suatu negeri itu bukan ditentukan dari pemerintahnya, tapi dari penduduknya. Tapi penduduknya dulu yang harus berubah. Nah, pertanyaannya, waktu saat penduduknya itu butuh untuk dapatkan satu pemimpin yang diberkahi karena penduduknya diberkahi, ya kan? Itu butuh ratusan tahun. Jadi hari ini buat orang di luar Jawa, mungkin dengan keadaan pembangunan seperti ini, yang begitu ini, itu harus disyukurin, ya kan? Agak kaget dengan seorang Presiden Jokowi gitu ya, yang berbuat ya kan. Tentu ada berbuatnya kan, ada kekurangan, itu pasti manusia kan, ada sifat kemanusiaan. Tapi itu hasil pilihan rakyat yang masih murni, ya kan, seperti itu. Jadi tidak ada unsur-unsur yang lain gitu kan. Kalau berbicara Jokowi, artinya kan bangsa ini untuk dapatkan 50 sampai 100 tahun ke depan itu tergantung masyarakatnya, ya kan. Nah, seperti itu. Jadi untuk dapatkan seperti Bung Karno itu butuh berapa tahun gitu. Untuk dapatkan seperti Gus Dur itu berapa tahun. Untuk dapat seperti tipenya Soeharto berapa tahun, ya kan. Nah, seperti itu. Jadi saya memahami Jokowi ini, dia memiliki 3 presiden sebenarnya di dalam diri dia. Satu Bung Karno, yang kedua